Benarkah podium yang diraih Pedro Acosta di Portimao karena keberuntungan? Maverick Vinales tidak marah, justru rangkul kru tim Aprilia. Walau gagal podium akibat masalah teknis, Fabio Quartararo mengaku galau, tetap di Yamaha atau naik motor yang sudah kompetitif. Banyak komentar soal kesuksesan debut Pedro Acosta di MotoGP 2024. Aksi pembalap debutan Pedro Acosta hingga berhasil merengkuh podium pada MotoGP Portugal 2024, tuai banyak pendapat dan komentar. Baru memasuki seri kedua dari MotoGP 2024, keistimewaan bakat si bocah ajaib sudah mulai menunjukkan sinar terang. Pedro Acosta sukses merebut podium pertamanya di kelas MotoGP, setelah finish ketiga pada balapan MotoGP Portugal di sirkuit Algarve, Portimao. Dia menjadi pembalap termuda ketiga yang mampu naik podium di kelas para raja. Memang, kesuksesan rider yang baru berusia 19 tahun 305 hari itu agak diwarnai keberuntungan menyusul kecelakaan yang dialami Maverick Vinales, pembalap Aprilia pada lap terakhir. Jatuhnya Vinales dari posisi kedua membuat Acosta yang berada dua posisi di belakangnya secara otomatis naik ke posisi 3. Namun tidaklah tepat jika menyebut Pedro Acosta hanya beruntung di Portimao. Pasalnya pembalap satelit KTM itu sudah melewati pertarungan panjang, sebelum akhirnya berada di posisi keempat. Sebut saja saat dirinya melewati dua pembalap pabrikan KTM, Jack Miller dan Brad Binder, yang kemudian dilanjutkan dengan mengasapi sang pemilik gelar juara dunia 8 kali Marc Marquez. Tak berhenti di situ, Pedro Acosta juga berhasil memenangkan pertarungan melawan Pecco Bagnaia yang merupakan sang juara bertahan. Bahkan dirinya sempat mengejar Enea Bastianini di posisi kedua, namun jumlah lap tidak memungkinkannya untuk berduel, hingga akhirnya Acosta finish di posisi ketiga. Maverick Vinales jatuh dramatis di lap terakhir MotoGP Portugal 2024, hingga membuatnya gagal naik podium. Pembalap Aprilia Racing itu menyebut insiden tersebut terjadi karena motornya mengalami masalah, yang mana dirinya tak bisa memindahkan gigi kelima ke posisi keenam. Vinales pun sangat menyayangkan kecelakaan yang dialaminya. Dia juga mengaku merasa sakit setelah terjatuh. Tetapi beruntung balapan selanjutnya baru bergulir 3 pekan lagi sehingga dia punya banyak waktu untuk memulihkan diri. Maverick Vinales juga tak sedikit pun merasa kecewa setelah harapan podium ganda di MotoGP Portugal 2024 melayang. Walau balapan utamanya harus berakhir sepilu itu, ayah satu anak tersebut tetap mencoba mengambil hikmah. Alih-alih marah dan kecewa seperti biasanya, Vinales justru merangkul kru tim Aprilia yang telah bekerja keras menuju arah yang benar. Saya menyemangati semua teknisi Aprilia untuk terus bekerja. Menurut saya ini penting jika kami ingin melakukan peningkatan pada setiap akhir pekan lomba, terutama jika kami berjuang untuk meraih kemenangan, jelasnya. Masalah yang harus terjadi di detik-detik terakhir dan ketika dia hampir podium juga tak lantas membuat Vinales larut dalam penyesalan. Fabio Quartararo mengaku harus memutuskan masa depannya di MotoGP 2025 dalam waktu dekat. Namun, ia juga menyatakan rasa bimbang karena ada dua pilihan berat, yakni bertahan di Monster Energy Yamaha atau pindah ke tim lain, yang motornya sudah terbukti punya performa kompetitif. Mengingat hubungan mendalam di antara mereka, Quartararo mulai mengendarai Yamaha sejak musim debutnya di MotoGP pada 2019. Dan membela Monster Energy Yamaha sejak 2021. Usai menjadi juara dunia 2021, ia menjadi runner-up pada 2022. Namun, Yamaha justru loyo pada 2023, bahkan puasa kemenangan. Quartararo pun mengaku harus ambil keputusan secepat mungkin. Saya harus memutuskan dengan baik lebih awal. Dan ini lebih cenderung soal pilihan personal untuk melihat apa yang harus saya lakukan pada masa depan. Ujar juara dunia MotoGP 2021, dikutip dari Motorsport Italia. Soal opsi, El Diablo mengaku tak menutup kans apapun, baik bertahan di Yamaha
maupun pindah ke tim pabrikan lain atau justru kembali ke tim satelit. Quartararo berusaha melihat sisi positifnya, karena setidaknya ia masih punya opsi masa depan, tak seperti masa-masa kelamnya di Oto-Oto. Entahlah, jujur, saya mengalami situasi yang jauh lebih buruk ketika di Oto-Oto, ketika saya tak tahu tempat saya pada musim berikutnya. Kans hengkang, Kans dapat tawaran, dan Kans merasa stres atas fakta tak punya motor untuk musim berikutnya. Saya rasa tak memengaruhi saya, ungkapnya. Meski saat ini Santer digosipkan menjalani negosiasi dengan Aprilia Racing, Quartararo juga merasa berat meninggalkan Yamaha, apalagi ada usaha nyata dari mereka untuk memperbaiki diri. Nama Quartararo sendiri sudah diucapkan oleh CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, sejak pertengahan musim lalu, untuk dijadikan opsi pada 2025. Meski begitu, belum diketahui siapa di antara Alex Espargaro dan Maverick Vinales yang berpotensi untuk didepak demi memberi tempat kepada Quartararo. Jelas ada pilihan dan ini tidak mudah. Saya tahu saya harus mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat, ucapnya. Namun, di lain sisi saya melihat Yamaha melakukan hal-hal yang tak pernah saya lihat dalam 6 tahun. Mereka benar-benar melakukan perubahan besar. Selain itu, ada kemungkinan untuk mengendarai motor yang sudah ada di depan. Ini takkan jadi pilihan yang mudah, pungkas rider Prancis ini. Teori menarik pengamat MotoGP soal insiden Francisco Bagnaia dan Marc Marquez di Portugal. Pengamat MotoGP Carlo pernah keluarkan teori yang menarik soal insiden Francisco Bagnaia dan Marc Marquez di Portugal. Kecelakaan ini jadi makin dramatis karena muncul jelang adu cepat berakhir, dan juga terjadi di lap-lap terakhir. Meski kecelakaan itu memang tidak menimbulkan cedera bagi dua pembalap yang terlibat, namun mereka sama-sama kehilangan poin penting. Membahas insiden ini, Pernat mengeluarkan teori yang menarik. Menurutnya, Bagnaia takkan terlalu menekan hingga terjadi kontak andai yang ada di depannya bukan Marquez. Sang pengamat menilai hal semacam itu adalah sesuatu yang wajar, sebab The Baby Alien adalah juara dunia 8 kali, yang kehadirannya membuat pembalap lain jadi semakin bersemangat untuk menyalip. Jelas bahwa itu adalah kecelakaan balapan, terangnya, tetapi jika yang ada di sana adalah pembalap lain dan bukan Marc Marquez, mungkin Pecco takkan berusaha terlalu keras. Terang Pernat, persaingan semacam ini dinilai Pernat harus ada dalam MotoGP. Hal itulah yang membuat balapan jadi semakin menarik. Hal semacam itu malah harus ada. Jadi, mari kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Tutup Pernat, memang benar bahwa balapan saat ini berbeda dengan balapan zaman dulu di mana tensi persaingan yang tinggi sangat kental, dan aksi saling salip di lintasan adalah pertunjukan utamanya. Dengan insiden tersebut menegaskan bahwasanya balapan saat ini sudah mulai kembali menunjukkan pertunjukan yang menarik dan tidak membosankan. Same mistakes.